Ya, teman-teman, saya diamanahi untuk berbicara tentang masalah pendidikan di dunia Islam, sejarah pendidikan dunia Islam, dan saya ingin membagi sejarah peradaban Islam, sejarah pendidikan Islam itu dalam 3 zaman. Zaman pertama itu adalah zaman dari masa kenabian sampai tahun 1000 ketika dibentuknya Universitas Nizamiyah. Nah, dalam pendidikan Islam di zaman itu, pendidikan Islam itu benar-benar terbuka, benar-benar maju, benar-benar progresif. Salah satu yang paling kentara dari sistem pendidikan Islam di masa itu adalah bahwa sistem pendidikannya itu nggak berlabel Islam, karena semuanya Islam. Dan orang-orang Islam pada waktu itu menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan tanpa kecuali itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena semua ilmu pengetahuan itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali, maka kaum muslimin itu tidak pernah membeda-bedakan mana ilmu duniawi dan mana ilmu akhirat. Jelas dan tegas. Misalkan, yang menciptakan ilmu kimia adalah ulama. Ibnu Sina adalah dokter, tapi disebutnya ulama. Bahkan Al-Kindi itu, saya mohon maaf ya, moralnya tuh kurang baik. Iya, aku lupa tadi. Pelitnya luar biasa. Tapi karena dia filosof dan dia dokter dan ahli musik, maka dia disebut juga ulama. Jadi pada waktu itu tidak ada perbedaan antara ilmu duniawi dengan ilmu akhirat. Belajar matematika itu adalah ilmu agama. Belajar bahasa itu ilmu agama. Ketika Nabi bikin sekolah yang disebut kutab, yang diajarkan di sana itu apa? Baca tulis, menjahit. Untuk laki-laki ada pelajaran berperang dan pelajaran olahraga. Ketika Nabi bikin kutab. Nah, olahraga, menjahit itu dianggap bagian dari pendidikan Islam. Siap, terima kasih. Waktu zaman Khulafaur Rasyidin dan kemudian waktu zaman Khulafaur Rasyidin, khususnya pas zaman Umar dan kemudian Ali, ada pelajaran tambahan, ilmu antropologi dan bahasa. Kenapa ilmu antropologi, dalam tanda kutip antropologi yang kuno gitu ya, yang klasik gitu. Kenapa antropologi? Untuk berdakwah. Untuk berdakwah, datang ke Persia dengan bahasa yang berbeda, kultur yang berbeda, pemahaman cara berpikir yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Maka untuk berdakwah ke sana, maka harus dipelajari dulu budayanya. Maka di era Khulafaur Rasyidin itu ada ilmu antropologi. Namanya bukan ilmu antropologi, tapi tata bahasa dan kebudayaan asing itu ada dalam kurikulumnya. Kemudian di zaman dinasti Umayyah misalkan, ada ilmu perbandingan agama. Sebulan sekali di depan khalifah ada perdebatan agama. Diskusi agama, tapi nggak ada permusuhan, diskusi agama. Bahkan kitab-kitab yang oleh agama aslinya itu sudah dilarang, diharamkan, diterjemahkan oleh orang-orang muslim. Misalkan Injil Thomas. Dalam kekristenan itu udah dilarang. Sama orang-orang Umayyah dan kemudian Abbasiyah dicetak, dipelajari, dibaca, bukan untuk apapun, hanya untuk bagian dari studi ilmiah. Nah, jadi prinsipnya pada waktu itu sejarah pendidikan agama Islam di masa lampau itu adalah kita tuh gak pernah membedakan ilmu duniawi dengan ilmu akhirat. Karena apa? Misal, mau bikin masjid. Untuk bikin masjid, saya mohon maaf ya, biar enggak runtuh. Itu kan pakai ilmu teknik sipil, ilmu arsitektur, ilmu matematika. Dan karena itu, maka ilmu teknik sipil itu adalah ilmu Islam. Ilmu astronomi, itu ilmu Islam. Karena hanya dengan cara itulah kita tahu kapan dimulai waktu bulan puasa, kapan dimulai kita harus sholat 5 waktu. Jadi itu adalah ilmu akhirat. Belajar matematika, siapa yang bisa menghitung zakat tanpa matematika? Nah, makanya di zaman dulu tuh gak ada sekularisme dalam Islam. Gak ada pemisahan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bahkan diharamkan. Sekuler itu kan diharamkan. Sekarang
Kita masuk ke lembaga pendidikan Islam, misalkan masuk SDIT. Pas belajar di SDIT, ada ilmu-ilmu Islam, ada ilmu-ilmu umum. Gak ada ilmu umum dalam Islam tuh. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ilmu dari setan. Gak ada ilmu dari bangsa asing. Gak ada ilmu dari barat, dari timur. Gak ada, semua ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin wajib mempelajarinya. Makanya termasuk ketika ada ilmu-ilmu filsafat, ada ilmu apa, dipelajari dalam Baitul Hikmah. Nanti dikritik, dihujat, didukung, diterima, itu urusan berikutnya. Tapi dipelajari dulu tuh iya. Bahkan orang-orang Islam itu yang pertama mencoba masuk ke piramid Mesir. Khalifahnya sendiri masuk ke situ. Dipelajari detail per detail, dipelajari bahasanya. Oh, Firaun kalau nulis tuh gini tulisannya. Dibikin kitabnya. Kitab tentang Firaun. Dari sana. Jadi, nah sekarang kenapa peradaban kaum muslimin itu hancur? Pendidikan misalkan di dunia Islam itu runtuh. Salah satunya adalah karena Ghazul Fikri, perang pemikiran. Salah satu karakteristik dari perang pemikiran itu adalah orang-orang barat mencoba untuk mensekulerkan kita. Sehingga kita mau belajar politik, itu kan ilmu duniawi. Belajar matematika, ilmu duniawi. Makanya kita sekarang mau bangun musola aja runtuh. Sekarang politik kita dikadalin. Sekarang belajar media, media kita dipermalukan di mana-mana. Karena nggak ada ahli media, sedikit ahli konstruksi, lebih sedikit lagi ilmuwan matematika. Karena apa? Ya karena kita tuh korban dari Ghazul Fikri dan kita kalah. Perang pemikiran di mana peradaban awal Islam itu tidak pernah memisah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kemudian sekarang ini. Nah, tapi ngomong-ngomong, kenapa ada pemisahan dalam dunia pendidikan ilmu akhirat dan ilmu dunia? Kenapa ada seperti itu? Jadi di awal-awal sampai tahun 1000 itu Islam itu pusat pendidikan. Bahkan banyak sekali jejak-jejak pendidikan di seluruh dunia itu berasalnya dari Islam. Misalkan sederhana, ini kan orang kampus. Kalau orang kampus kalau lulus tuh dikasih toga, dikasih topinya, iya kan? Terus sama rektornya, sama siapanya tuh diginiin, wih, gitu kan? Itu semuanya tuh dari Islam. Ini tuh artinya apa? Dari gelap ke terang benderang cahaya. Ininya rukun Islam 5. Sekarang nggak tahu toga itu berapa. Terus jubah panjang, itu kan tradisi Arab, jubah panjang kayak gitu kan. Toga itu begitu. Dari mana tradisi itu? Dari Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk, yang salah satu rektor paling terkemukanya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Semua universitas dari situ mulainya. Bahkan ada yang lebih awal daripada itu, Al-Azhar. Kenapa namanya universitas? Karena semua ilmu diajarin di sana. Jadi ilmu dipelajari di sana, kenapa? Karena dalam Islam semua ilmu adalah dari Islam. Gak ada ilmu barat, ilmu timur itu gak pernah ada. Bahkan kemudian sama Al-Ghazali yang rektor Universitas Nizamiyah itu, Al-Ghazali itu bilang ilmu fikih itu adalah ilmu duniawi. Kalau tujuannya adalah untuk jadi dirjen Kementerian Agama. Kalau tujuannya biar bisa buka travel umroh. Nah itu ilmu duniawi. Nggak jahat, nggak salah. Boleh kita nyari ilmu duniawi itu boleh. Boleh. Tapi kalau niatnya itu silahkan. Ilmu fikih, ilmu tafsir bisa jadi ilmu akhirat. Kalau tujuannya adalah lillahi ta'ala untuk memberikan pencerahan dan sebagainya. Belajar ilmu matematika itu ilmu ukhrawi. Kalau dengan itu kita bisa memberi manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Begitu prinsip dalam Islam tuh. Makanya begini, misal ya, kalau di zaman sekarang yang umat muslim sudah kalah dalam Ghazul Fikri, perang pemikiran kita disekulerkan, itu kita tuh udah kalah. Ada perbedaan yang jelas. Kemarin ada orang kaya raya. Saya bingung
Mau nyumbang kemana lagi? Akhirnya dia nyumbang bikin masjid. Ada anak kecil. Nah, ini calon pendiri masjid. Masya Allah, amin. Ada sekarang tuh kaum muslimin bikin masjid. Padahal 50 meter dari situ ada masjid juga. Coba bandingkan dengan di zaman kejayaan Islam, misalkan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada orang kebanyakan duit. Saya mau renovasi masjid. Ini proposalnya, Khalifah. Digampar. Kenapa? Karena fokus kita itu adalah untuk memakmurkan masjid. Jadi kalau misalkan dibikin ada emasnya, ada apanya. Dari 4 imam mazhab, 2 mengatakan makruh, 2 lagi mengatakan haram. Kalau sampai ada emasnya, ada reliefnya dan sebagainya. Karena itu justru akan merusak kekhusyuan. Jadi fokusnya itu adalah si masjid itu tuh dihidupkan, bukan dibaguskan. Jadi Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan apa? Ya udah, uang untuk renovasi masjid biar bagus diganti jadi bikin jembatan. Kenapa bikin jembatan? Terus yang ngasih uang tuh protes. Pak, kan ini untuk pahala saya di akhirat. Kalau saya bikin masjid, siapapun yang sholat di sana, itu pahalanya ngalir ke saya. Bapak tuh motong pahala saya kalau ini. Terus kata Umar bin Abdul Aziz, kalau saya bikinkan untuk jembatan, siapapun yang lewat di sana, mendapatkan rezeki yang halal, yang ke rumah sakit bisa cepat menyelamatkan nyawa manusia. Ada bapak-bapak yang bekerja demi keluarganya, dapat pahala besar, kamu juga kecipratan semuanya. Karena berpikirnya tidak sekuler, tidak pemisahan antara dunia dengan akhirat, maka jembatan adalah bagian dari Islam, masjid juga adalah bagian dari Islam. Mik ini dibikin juga, ini buatan Cina. Bayangin, setiap ustadz di seluruh dunia kalau ceramah harus tergantung pada Cina. Karena apa? Ghazul Fikri menghancurkan kita. Nah, jadi makanya saya bilang dibagi menjadi 3 itu. Pas dari zaman kenabian sampai zaman 1000 itu tidak ada sekularisme. Pas zaman 1000, tahun 1000 Imam Al-Ghazali itu tahun 1111 beliau wafat. Dari tahun 1000 sampai tahun 1800 itu zaman kemunduran. Kenapa zaman kemunduran? Karena terlalu banyak kaum muslimin yang bikin spekulasi-spekulasi dianggapnya adalah ilmu. Ngarang-ngarang dianggapnya ilmu. Pernah nggak dengar kayak gini? Kalau mau hafalan Quran yang cepat, Qurannya dibakar, aduk-aduk ke air, diminum. Itu ada yang ngajarin kayak gitu di Timur Tengah tuh ada. Serius ada. Dibikin ilmu-ilmu. Nah, itu ilmunya dari siapa? Ahli hikmah katanya seperti itu. Nah, kebanyakan yang seperti itu sampai akhirnya Turki Utsmani awalnya paling kuat di Eropa. Tahun 1300 paling kuat. 1400, 1500 masih berjaya. Tapi seiring berjalannya waktu habis. Kenapa coba? Karena di tahun 1700 misalkan. Orang Eropa mau perang lawan Turki. Wah, Turki itu kekuatannya itu apa? Senjata api. Meriamnya paling gede. Senapannya paling akurat. Gimana caranya? Akhirnya orang-orang Eropa bikin apa? Bikin baju besi yang tebal sekali. Karena apa? Karena ngambil ilmu-ilmu dari Islam. Matematika, metalurgi, itu ilmu Islam. Orang Turki, waduh, saya berhadapan dengan orang Eropa yang pedangnya tajam banget. Gimana? Sholawatan biar kebal. Inilah ngarang-ngarang sendiri. Terus disebut karena ini berasal dari kiai, ya sudah kita ikuti. Kiainya dapatnya dari mana? Ini hikmah. Nah, ini kesulitan kaum muslimin tuh begitu sekarang tuh. Dan setelah itu, zaman itu mundur, lalu zaman penjajahan. Sekarang orang-orang Eropa udah kuat, orang muslim udah lemah, maka orang Eropa untuk menjauhkan orang Islam dari Islam, bagaimana caranya? Orang-orang Eropa tuh tahu, wah, jangan sampai kita membangunkan singa yang tidur.
Makanya mereka mengajarkan apa? Yang tadi itu, Ghazul Fikri disekulerkan. Datang Senokur Gronje ke Aceh. Dia antropolog. Nah, kalau dulu antropologi itu kan ilmu Islam, gimana caranya menyebarkan ajaran agama ke Persia dan ke Romawi. Dibales sama orang-orang Kristen, bikin antropolog diantaranya Senokur Gronje. Gimana caranya mengislamkan, mengkristenkan Aceh, atau setidaknya biar keluar dari Islam. Gimana caranya? Dia nulis buku rakyat Aceh, diserahkan kepada Gubernur Jenderal Belanda. Dia tulis, caranya dua. Satu, yang tadi itu, sekulerkan. Jadi, kalau mereka orang Aceh mau bangun masjid, bantu. Bikin pesantren, bantu. Tapi pas bikin politik, bikin ekonomi, Senokur Gronje langsung datang. Pak Kiai, yang paling penting kita tuh, yang penting mah adalah ilmu akhirat. Emang matematika nanti ditanya di akhirat? Emang nanti belajar biologi, kromosom X dan kromosom Y apa bedanya? Gak akan ditanya di kuburan. Nah, itu Senokur Gronje yang dalam buku rakyat Aceh itu ngasih tahu, ini tipsnya agar kaum muslim itu hancur. Jadi nanti apa? Akhirnya kekuatan senjata dia nggak punya, kekuatan politik dia nggak punya, perdagangan ekonomi nggak punya, semuanya nggak punya. Tapi apa? Zikir seharian di masjid. Puasa habis-habisan hampir setiap hari. Begitu. Makanya misalkan dalam tradisi Islam sekarang, ajaran Senokur Gronje itu masih diajarkan. Masih kan kita mendengar ada ustadz, untuk apa kita belajar astronomi? Kan kita nggak akan ditanya di akhirat. Itu masih. Sedangkan para pembaharu Islam itu justru malah tidak kedengeran suaranya. Rashid Ridho misalkan, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani hampir tidak terdengar. Padahal mereka mencoba untuk mengembalikan ajaran Islam ke masanya, ke masa kejayaannya. Nah, yang pertama itu apa? Yang tadi itu disekulerkan. Kemudian yang kedua, Ghazul Fikri itu dalam buku Senokur Gronje itu, Senokur Gronje bukan hanya di Aceh ya. Dia panduan bukunya itu dipakai di seluruh dunia oleh seluruh orientalis. Orientalisme itu dimulainya dari Senokur Gronje, seorang antropolog. Yang pertama itu adalah disekulerkan, yang kedua itu apa? Dipecah belah. Maka untuk menghancurkan rakyat Aceh, kata Senokur Gronje, Tengku sama Teuku harus diberantemkan. Agamawan sama bangsawan, ulama sama umaro, itu harus dibenturkan. Pokoknya bikin semua tuh benturkan aja semuanya. Benturkan. Nah akhirnya sekarang kaum muslimin bentur-benturan aja terus-terusan. Yang ini sesat, yang ini kafir, yang ini jangan. Coba misalkan kita balik ke zaman kejayaan Islam. Saya juga tadi ngobrol sama Pak Ustadz ini. Coba zaman kejayaan Islam. Ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Fikihnya tuh berantemnya tuh 180 derajat. Puluhan ribu fatwanya tuh bertentangan satu sama lain. Beda banget. Bahkan bikin pesantrennya, bikin majelisnya beda 180 derajat. Imam Malik di pesantrennya, dia ngomong semua diam. Abu Hanifah di pesantrennya, dia diam, santrinya ngomong semuanya. Debat, ngoceh semuanya. Kebalik. Semua metodenya tuh kebalik. Tapi datanglah Imam Syafi'i berkunjung belajar ke Imam Malik. Setelah Imam Malik menganggap bahwa sudah cukup, sekarang datanglah ke mazhab Imam Abu Hanifah. Belajar di sana, diongkosin. Ongkosnya itu berapa? Kalau sekarang 2,5 miliar. Jadi bukan kiainya yang dibayar sama santrinya, santrinya dibayar sama kiainya untuk belajar ilmu yang berbeda dengan dirinya. Sekarang mungkin nggak Kiai NU ngajarin ke santrinya, silahkan belajar Wahabi ke sana? Nggak mungkin. Sekarang orang Wahabi silahkan belajar NU masyarakat Nusantara. Nanti beda pendapatnya pasti beda, tapi nanti kamu pelajari sendiri. Bedanya silakan. Sekarang nggak mungkin, kita sesat-sesatan. Jangan belajar sama itu.
Itu ilmunya kurang. Jangan belajar dari sana. Itu ilmu. Jangan dengerin orang ini ngomong. Nanti kamu ikut tersesat. Jangan seperti itu. Itu adalah ajaran Belanda. Ajaran Snoek. Kalau nggak percaya silahkan baca Rakyat Aceh. Lihat bagaimana usulan dari Snoeck-Oorgroenje pada pemerintah kolonial Belanda untuk menaklukkan Aceh. Gimana caranya? Cek. Salah satunya adalah pecah belah. Yang bangsawan sama yang Islami sama yang abangan berantemkan. Yang bangsawan sama yang ulama berantemkan. Nanti kalau sudah berantem seperti itu, ya divide et impera, langsung dikuasai sama Belanda. Aceh itu berperang lawan Belanda tuh lebih dari 100 tahun. Belanda tuh ngos-ngosan gak bisa menang lawan Aceh itu. Bener-bener gak bisa menang. Tapi berkat buku itu, alhamdulillah Aceh ditundukkan. Karena berhasil, semua orientalis menggunakan itu ke seluruh dunia Islam. Dan orang-orang Islam dengan begitu senang dan gembiranya, mereka masih menjalankan apa yang oleh orientalis itu diusulkan. Satu, pecah belah mereka. Dua, sekulerkan mereka. Dan alhamdulillah sekarang mereka sekuler semuanya. Semua kampus-kampus, semua kajian-kajian tidak mau belajar, yuk kita belajar matematika. Gak ada. Coba, kan pernah sering di mana-mana disebutkan. Puncak dari ilmu matematika itu dari mana? Ketika ditemukannya angka 0. Siapa yang bikin? Ulama. Al-Khwarizmi. Siapa? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, ulama. Karena apa? Ya, jago matematika itu disebutnya ulama. Sekarang mah enggak. Itu sekulernya kaum muslimin sekarang. Dan ketika saya ngomong seperti ini, wah sesat tuh. Ini hasil dari, nah kurang lebihnya seperti itu. Karena apa? Ya dipecah belah lagi. Jadi akhirnya apa? Sekarang nih ya, 85% populasi Indonesia adalah kaum muslimin. Tapi 85% kekayaan Indonesia dipegang sama non muslim. Kenapa? Karena pesantren nggak pernah ada yang ngajari manajemen ekonomi. Adanya sesat-sesatan kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi semoga ini jadi bahan pemikiran, jadi bahan pertimbangan. Kalau ada yang membantah, bagus. Kayak Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu bantah-bantahan tapi bagus. Gak ada yang saling menghujat di antara mereka. Perbedaan di antara mereka tuh ekstrim. Tapi gak ada yang saling menghujat. B aja. Saling memuji satu sama lain kalau di luar. Oke, itu saja. Waktunya sudah, nanti kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.